Halo YouTube viewers, apa kabar? Di video kali ini saya undang beberapa mahasiswa ya. Ada 3 mahasiswa aktif, ada Bayu, ada Andi, ada Dava, dan 1 mahasiswa yang sudah lulus. Mereka ini adalah mahasiswa dari CPS Group ya. Mereka mengambil tugas akhir di CPS Group. Sedikit saja perkenalan, CPS Group itu adalah Cyber Physical System Research Group di Sampurna University. Nah, mereka mengambil tugas akhir di sini itu temanya tentang intelligent system dan mechatronics ya. Saya mau tanya ke keempat mahasiswa ini. Malik udah lulus ya. Apa alasan mereka untuk mengambil tugas akhir di CPS Group ya? Saya mulai dulu dari Bayu. Ayo Bayu, silakan cerita Bayu. Halo Sir, kalau dari saya awalnya jadi emang saya sudah bertanya-tanya dulu ke kakak tingkat kalau ternyata di Mechanical Engineering Sampurna University ini terbagi dalam 3 fokus gitu kan Sir. Ada yang energi, ada yang design and manufacturing, dan ada yang mechatronics and intelligent system gitu. Nah, dari 3 itu pada awalnya mechatronics itu adalah yang pertama yang saya coret Sir. Saya benar-benar nggak mau karena saya pikir saya cukup lemah gitu dalam hal mengcoding gitu. Tapi ternyata setelah saya mengambil kelas mechatronics dan setelah saya membandingkan ketiga topik itu, saya menemukan interest dan ketertarikan di sana. Jadi akhirnya saya mencoba untuk join ke grup CPS ini, dan ternyata ke belakang ini juga saya cukup suka Sir dengan proyek yang saya kerjakan. Seperti itu Sir. Kamu ngerjakan proyek apa Bayu? Saya sekarang lagi ngerjain proyek multi-agent information control. Jadi proyek itu tentang gimana caranya saya tuh mencari general rules atau aturan umum, gimana kalau misalkan jadi ada beberapa agent, ada beberapa robot yang harus digerakkan secara bersamaan gitu. Nah, kalau misalkan robotnya 3, robotnya 4, robotnya 5, robotnya 6, itu aturannya seperti apa gitu. Nah, itu yang menjadi goals dari research study saya saat ini, Sir. Oke, ya. Menyesal itu mengambil topik itu nggak? Tidak, Sir. Cukup menyenangkan, Sir. Pasti ada titik penyesalnya aja, cuman ya bisa Sir, dibangun lagi motivasinya Sir. Udah kejauhan untuk balik lagi ya. Udah semua selesai tadi. Oke. Ya. Oke, Boy, kita pindah ke Andi ya kalau gitu. Andi, ceritakan Andi, alasannya apa? Oh, Sir. Jadi kalau untuk alasan saya kenapa ngambil Intelligence and Mechatronics itu karena awalnya saya itu penasaran sama intelligence. Tapi sebenarnya tuh saya lebih condong ke arah desain, Sir. Cuma saya rasa saya ini kurang di intelligence and mechatronics. Akhirnya saya memberanikan diri buat ambil challenge. Saya ambil satu topik yang menurut saya kurang dan saya nggak paham dengan itu. Dengan harapan dengan saya makin banyak belajar di topik itu, saya makin bisa di intelligence and mechatronics itu, Sir. Ternyata makin dalam masuk ternyata makin susah juga, Sir. Tapi saya bersyukur sih, Sir, makin banyak pengetahuan juga sama banyak hal baru yang saya nggak pernah dapat. Jadi banyak pengalaman sih, Sir. Oke, kamu proyeknya tentang apa tugas akhirnya, Andi? Kalau saya gas source localization using quadcopter, Sir. Nah, itu dipakai buat apa itu, Andi? Kalau untuk saya ini, untuk yang project yang sekarang saya kerjakan, fokusnya itu untuk proses ini, Sir, pencarian tim SAR. Jadi untuk menolong orang-orang di tim SAR untuk mencari korban yang terperangkap di reruntuhan bangunan atau di tempat-tempat yang susah dijangkau oleh ukuran manusia. Jadi membutuhkan ukuran-ukuran kecil seperti mini quadcopter yang bisa dipergunakan di tempat-tempat seperti itu, Sir. Oke, ya. Oke, sukses buat kamu, Andi. Siap. Ya. Oke, kita ke Dava sekarang ya. Ayo Dava, apa alasannya kamu join CPS? Halo, Sir. Oke, sebenarnya ini terkesan klasik, Sir. Jadi sejak saya kecil tuh I'm a big fans of Iron Man gitu loh. Jadi
salah satu cita-cita saya itu di masa depan nanti itu saya pengen jadi seorang engineer dan juga businessman gitu. I want to create my own company gitu kan. Nah, ketika saya masuk ke kuliah gitu kan, saya belajar banyak kan ya, thermodynamics, desain, terus failure analysis, manufacturing, terus programming kan. Di antara semua pelajaran itu menurut saya yang cukup sulit bagi saya gitu kan, karena pada saat itu juga ketertarikan saya ke sana itu belum terlalu dalam gitu. Itu adalah programming, sir. Cuma ketika saya pingin decide milih topik skripsi apa, ketika saya review back again gitu loh, ketika masa-masa saya belajar programming itu memang susah gitu loh. Cuma ketika itu susah dan ketika itu sulit, saya nggak menyerah gitu loh. Gimana itu secara tidak langsung itu saya punya interest yang cukup kuat di sana gitu. Terus saya juga lihat kalau misalnya namanya programming gitu kan, coding itu merupakan salah satu bidang yang punya prospek yang cukup besar ke depannya gitu. Dimana juga ntar company saya di masa depan nanti itu bakal tentang technology based company kan. Karena itu saya challenge myself gitu, I need to start it now gitu, sir. Nah, saya mulai itu semua dari Capstone ini. Oke. Tugas akhir kamu tentang apa, Dava? Tugas terakhir saya tentang UAV orientation control dengan menggunakan fast tracking algorithm, sir. Jadi di fast tracking algorithm itu kombinasi dari face recognition algorithm dan juga UAV controlnya. Gitu. Oke. Itu kepakainya di mana nanti? Kalau alatnya jadi itu bisa kepakai buat apa tuh? Untuk tracking algorithm itu cukup banyak sih, sir, aplikasinya, sir, seperti surveillance, pencarian orang hilang, atau penyelamatan orang yang sedang di dalam kondisi tertentu, di bidang entertainment juga. Cuma di tes ini saya berfokus di bidang entertainment, sir, di mana diharapkan drone itu dapat memberikan kontribusi untuk bagian entertainment yang membutuhkan high flexibility dan movability lah gitu. Ya, oke. Jadi saya bisa simpulkan dari Bayu, Andi, Dava, ini kalian semua ketika melakukan tugas akhir, kalian semua belajar hal-hal baru ya? Agree, sir. Ya, dan tantangan besar di situ, karena harus belajar hal-hal baru. Dan kalian nggak give up di situ. Oke. Benar, sir. Ya, untuk teman-teman di rumah ya, yang saat ini menonton video ini, dimanapun kalian berada, apakah di rumah kah, di jalan gitu ya, yang belum memutuskan untuk masuk ke jurusan manapun yang akan kalian tempuh nanti, itu semua ada challenge-nya, ada tantangannya, ada banyak hal baru yang harus kalian pelajari. Ya, teman-teman kita di sini yang sedang mengambil tugas akhir, bahkan mereka mengambil pelajaran baru juga ya. Melakukan tugas akhir itu mereka belajar hal-hal baru juga. Dan mereka nggak menyerah di sana. Semoga bisa jadi inspirasi dan semangat buat kalian semua ya. Nah, ada satu lagi dari Malik nih. Malik yang udah lulus. Apa alasan kamu, Malik, untuk join CPS? Kalau saya sebenarnya dari dulu suka banget sama yang namanya teknologi, sir. Saya selalu amazed dengan teknologi baru. Seperti misalnya bisa ngecharge HP menggunakan wireless. Itu kan kayak nggak make sense sebenarnya ya, tapi secara fisika bisa dijelaskan. Terus setelah itu saya juga menyadari bahwa saya kurang banget untuk di project-project semacam 3D design yang memerlukan itu semua. Terus saya juga ingin lebih advance di coding karena saya suka robot. Itu saya menyadarinya ketika masuk kelas mekatronik. Itu pas ngerjain tugas akhir mekatronik tuh bukan suatu beban gitu, sir, untuk ngerjainnya. Jadi saya awalnya masuk CPS karena ada IoT semacam itu, dan saya mengerjakan waktu itu kan saya sempat ganti topik, sir. Jadi awalnya saya ngerjain coding untuk robot drone waktu itu, tapi saya ganti ke impact attenuator itu, sir. Oh iya. Jadi tugas akhir kamu
berubah di tengah jalan, itu alasannya kenapa waktu itu berubah di tengah jalannya? Karena waktu itu hardware, Sir. Jadi kalau software saya udah code drone-nya dari yang biasanya dikontrol lewat HP, saya ubah jadi dikontrol menggunakan Arduino dan input kontrolnya itu menggunakan keyboard, Sir. Nah, itu udah sampai tahap situ, tinggal mengganti input kontrolnya menggunakan sinyal mata. Tapi saat itu hardware-nya sulit untuk dikembangkan dalam waktu yang lumayan singkat kalau untuk hanya untuk skripsi. Jadi saya ambil tindakan untuk ganti topik agar selesai tepat waktu. Ya, ganti topik itu untuk menyelamatkan ini ya, menyelamatkan ijazah ya. Iya, Pak. Benar. Ya, tapi tetap kamu tetap belajar hal baru juga ya di situ ya. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali dari penggunaan instrumen untuk sinyal mata, terus untuk yang MATLAB-nya sendiri, seperti yang kita tahu mechanical engineer untuk pembahasan codingnya itu sangat tidak se-advance IT, jadi harus belajar banyak untuk coding-coding semacam itu, Pak. Ya, oke, menarik sekali ya cerita dari kalian, dan saya lihat justru alasan kalian mengambil topik itu karena kalian nggak bagus di situ gitu. Jadi kalian ingin bisa di situ justru ya. Ya, oke. Oke, semoga ini bisa jadi inspirasi buat semua ini ya, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang melihat video ini. Ya. Sampai nanti di video-video yang lain ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.